Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan diawali dengan doa, kita mudah dalam memahami pelajaran yang kita sampaikan pada hari ini. Adapun materi yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini adalah memahami beriman kepada kitab-kitab Allah dengan beralokasikan waktu 1 kali pertemuan 3 kali 35 menit. Ya, mohon anak-anak untuk dipersiapkan ya. Iman kepada kitab-kitab Allah, pengertiannya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab tersebut pada Nabi dan Rasul, di mana kitab itu berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umatnya atau kepada manusia. Nah, sampai situ paham anak-anak? Beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang ketiga ya. Nah, anak-anak, bagaimana hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah wajib ya, nak. Jadi kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu ada dan termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu diantaranya adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ada berapa semua kitab? Semua kitab itu dari Allah ada 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 1. Kitab-kitab Allah. 1 adalah kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada pada kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Kitab Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil dalam bahasa artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil mengajarkan agar kaum hidup sederhana atau zuhud dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, bagi orang yang membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian anak-anak banyaklah membaca karena itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW.
Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah apa? Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Nah, yang kedua adalah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bersikap optimis dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, yang berikutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, yang kedua adalah hidup manusia menjadi tertata. Dan yang ketiga adalah termotivasi untuk beribadah. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis, terjaga ketakwaannya. Nah, yang berikutnya adalah akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, dia akan tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Dan yang ketiga, hidupnya itu bersikap pesimis. Nah, demikian materi yang telah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya. Terima kasih, thank you sudah belajar dengan baik. Semoga kalian bisa mengimplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.